Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Kali ini masih tetap berjudul Sang Pengabdi Setan KKN di Tanah Jahanam, memasuki part yang keempat ya teman-teman. Jadi untuk kalian yang belum menonton part sebelumnya, saya sarankan untuk kalian menontonnya terlebih dahulu, agar kalian mengerti keseluruhan alur ceritanya dari awal sampai akhir. Cerita kali ini masih tetap ditulis oleh akun yang bernama Beruang Biruku. Nantinya kalian juga bisa membaca thread beliau secara langsung di Wattpad beliau secara langsung ya teman-teman. Nantinya linknya ada di kolom deskripsi video kali ini. Yuk, daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran bagaimana sih kelanjutan ceritanya, mari kita langsung saja menuju ke kelanjutan ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 6 pagi. Apil, Estu, dan Hagia masih tertidur pulas, sedangkan Dian baru saja terbangun dan sedang menuju ke kamar mandi yang berada di luar. Setelah buang air kecil serta membasuh wajah, Dian pun berderap keluar dari sana. Tapi ketika Dian baru saja keluar dari kamar mandi dan hendak melangkah menuju rumah singgah kembali, tiba-tiba saja ada suara seseorang laki-laki menyapanya dengan berkata, "Hari ini sepertinya akan menjadi hari yang indah," ucap laki-laki yang sedang berdiri di belakang Dian. Ketika Dian menoleh, ternyata orang itu adalah sang kakek, seorang kakek tua yang sosoknya Dian takuti karena senyumannya yang sangat mengerikan. Lalu sang kakek pun melanjutkan, "Cahayu, bisa minta tolong sebentar?" Dian yang memiliki sifat baik dan tidak enakan kepada orang lain pun menjadi bimbang atas permintaan sang kakek barusan. Di satu sisi hati kecil Dian ini merasa enggan berurusan dengan kakek ini lagi, tapi di sisi lain ia merasa tidak mampu menolak permintaannya pula. Karena merasa ragu, Dian pun bertanya, "Bantuin apa ya mbah?" Ucapnya dengan maksud mencari tahu lebih dulu apa yang sedang diinginkan oleh sang kakek. Jika nanti harus masuk ke rumahnya lagi, Dian telah berikrar akan menolak permintaannya. Lalu dengan nada yang menganyun, sang kakek pun meminta, "Tolongin Embah, tolong sapu halaman rumah Embah biar bersih, boleh ndak?" Ternyata sang kakek hanya meminta Dian untuk menyapu halaman rumahnya saja. Merasa sanggup melakukannya, akhirnya Dian menerima tawaran dari sang kakek. Mereka berdua pun mulai berjalan menuju kediaman sang kakek yang jaraknya agak lumayan, jika menurut dari rumah singgah di mana Dian tinggal. Saat ini Dian telah sampai di rumah sang kakek. Mereka berdua kini berada di halaman depan rumah. Tanpa ada obrolan yang keluar, Dian kemudian mengambil sapu lidi di sana, lalu kemudian memulai menyapu-nyapu. Memang benar halaman rumah sang kakek terlihat berantakan saat ini. Dedaunan gugur nan basah bekas hujan kemarin menggerogoti halaman rumahnya di sejauh mata memandang. Dengan cekatan, Dian mulai menyapu dedaunan itu, lalu mengumpulkannya di satu sisi. Di sela-sela saat Dian menyapu, sang kakek ini yang sedang berdiri bungkuk mulai membuka suara. Seakan sedang mengamati Dian, sang kakek pun kemudian mulai bercerita dengan bertutur, "Cahayu, desa ini itu seharusnya tidak bisa dilihat oleh orang luar seperti kalian sama sekali." Kalimat pembuka sang kakek barusan itu akhirnya memecah keheningan di antara keduanya. Lalu Dian pun menjawab, "Iya mbah, aku pertama kali nyari desa ini juga tidak ketemu-ketemu. Kata Pak Tomo, desa ini lokasinya terlalu di pelosok, jadi orang-orang luar pada nggak tahu." Mendengar jawaban Dian barusan, dengan cepat sang kakek langsung menimpali, "Cahayu, kamu jangan percaya sama Pak Adanu, Pak Tomo dan juga Pak Bimo. Mereka itu pembohong. Kalau kamu percaya sama mereka, kamu nanti akan celaka."
Sontak perkataan sang kakek barusan ini membuat Dian langsung berhenti menyapu dan bertanya-tanya dalam hati. Dian memang berpikir ada yang sedang disembunyikan dari desa kepada para mahasiswa termasuk dirinya. Tapi Dian sendiri tidak tahu itu apa. Mendengar perkataan sang kakek barusan, Dian berpikir ini adalah kesempatannya untuk bertanya lebih jauh. Lalu Dian pun kembali bertanya, "Maksudnya pembohong apa, Mbah?" Sang kakek pun menjelaskan, "Mereka ingin menyembunyikan semua rahasia yang ada di desa kepada kalian, supaya kalian menurut. Salah satunya ketika kalian dibohongi dengan berita kalau wanita yang dulu mengamuk membawa golok sebagai orang gila. Wanita itu tidak gila. Wanita itu memang ingin membunuh bayi tetangganya yang masih di dalam kandungan. Karena jika ada yang lahir, maka ada yang mati. Wanita itu takut kalau suaminya yang terkena sukma purnama akan mati." Masih tidak begitu mengerti dengan apa maksud perkataan sang kakek barusan, Dian kembali menimpali, "Maksudnya apa ya, Mbah?" Lalu sang kakek pun menegaskan, "Warga di desa ini tidak pernah bertambah satupun selama puluhan tahun. Jumlahnya selalu sama. Jika ada yang lahir, maka ada yang mati. Jika ada bayi yang lahir, maka yang terkena sukma purnama pasti akan ada yang mati," tutur sang kakek dengan sorot mata yang dalam. Lalu sang kakek pun kembali melanjutkan, "Rasa takut kehilangan itu juga yang akhirnya membuat beberapa warga mulai memotong jari mereka, lalu menggantungnya di depan pintu rumah, dengan maksud untuk menangkal agar anggota keluarga yang sedang mengalami sukma purnama tidak mati saat ada bayi yang lahir. Tapi ternyata itu cuma tahayul, karena siapapun yang terkena sukma purnama tidak akan bisa sembuh dan mereka pasti akan mati. Tapi baru kemarin Mbah melihat banyak orang mati, tapi tidak ada satupun yang lahir. Pasti kutukan di desa ini semakin jahat." Kini Dian mengernyitkan dahinya kala mendengar ucapan sang kakek barusan. Lagi-lagi sang kakek mengucapkan kata kutukan kepadanya. Penasaran dengan maksud kutukan tersebut, Dian kembali bertanya, "Dari kemarin Mbak ini selalu bilang kutukan. Maksudnya kutukan itu apa ya, Mbah? Ada 18 warga yang kemarin meninggal juga karena kutukan, Mbah, atau bagaimana?" Dengan sorot mata yang lebih dalam, sang kakek mulai bercerita, "Kamu benar, Cahayu. 18 warga desa kemarin semuanya sedang mengalami sukma purnama. Lalu mereka mati perlahan karena kutukan yang menyelimuti desa ini. Setelah ada warga yang mati, kamu yang masih hidup harus segera menguburkan mayatnya, karena jika tidak, kulit sang jenazah akan mulai meleleh, lalu bau busuknya akan tercium sampai ke seluruh desa. Dan semua kesialan yang menimpa desa ini adalah ulah kami sendiri yang telah melakukan kesalahan besar di masa lalu, yang akhirnya membuat desa ini dikutuk. Dan sekarang kamu harus menanggung semua kesalahannya. Sejujurnya kami ingin pergi dari desa ini, tapi kutukan itu ternyata sudah memenjarakan kami semua di sini, membuat kami semua akhirnya tidak bisa pergi keluar desa." Dian pun mulai mengheran atas apa yang diucapkan oleh sang kakek barusan. Kalau benar demikian, lalu mengapa Pak Tomo serta 2 warga yang lain lalu bisa keluar desa mencari mereka? Tanpa berlama-lama, Dian pun menanyakan hal itu dengan berucap, "Tapi dulu Pak Tomo sama warga desa yang lain kok bisa keluar desa, Bah? Pas menjemput kami yang nyasar ini?" Sang kakek pun menjawab, "Warga yang keluar desa cuma punya waktu 1 minggu berada di luar. Lebih dari itu kulitnya akan meleleh, tidak bisa disembuhkan. Satu-satunya jalan untuk sembuh adalah kematian." Benar apa yang diucapkan sang kakek barusan adalah benar. Karena 21 tahun yang lalu, dengan mata kepalanya sendiri, sang kakek ini melihat banyak warga yang berbondong-bondong kabur dari desa. Tapi seminggu kemudian warga yang kabur itu banyak yang kembali lagi dengan kondisi mengerikan,
yaitu mereka semua yang meleleh dengan menyebarkan bau busuk. Lalu yang sepuh pun bertitah untuk membunuh para warga pelarian kala itu. Dan sejak kejadian tersebut, tidak ada lagi satupun warga yang berani kabur meninggalkan desa. Lalu sang kakek kembali melanjutkan kalimatnya dengan berkata, "Jika kami kabur dari sini, kulit kami akan meleleh, kesakitan lalu mati. Tapi jika kami tetap tinggal di sini, kami semua akan mati kelaparan karena tanah desa ini yang telah dibinasakan kesuburannya oleh kutukan itu. Tolong bantu kami, Cahayu. Kami tidak bisa kabur. Satu-satunya jalan kami untuk bertahan hidup adalah bertahan di sini. Jadi tolong bantu kami untuk menyuburkan tanah desa ini lagi." Mohon sang kakek pada Dian sembari menggamit pergelangan tangannya. Dian pun mencoba menenangkan sang kakek yang ekspresinya semakin histeris itu. Ya dengan berkata, "Iya mbah, ini kami lagi mencobanya. Doakan kami semoga berhasil," ucap Dian sembari menggenggam balik tangan sang kakek lalu mengusapnya dengan pelan. Dengan wajah sedih, sang kakek kembali berkata, "Mbah sudah hidup selama 70 tahun. Pertama kali datang tanah ini dulu sangat subur. Lalu 23 tahun yang lalu, kami melakukan kesalahan hingga tanah ini menjadi tandus seperti ini. Setahun kemudian, Mbah terkena sukma purnama. Harusnya siapapun yang terkena sukma purnama tidak akan pernah sembuh. Seharusnya Mbah sudah mati, tapi keajaiban muncul kepada Mbah. Setelah 17 tahun mengalami sukma purnama, Mbah kembali bangun dari tidur panjang yang sangat mengerikan," ucap sang kakek barusan dengan jujur. Karena ketika ia mengalami sukma purnama, sang kakek merasa sedang disiksa dalam tidur panjangnya. Kemudian sang kakek pun kembali melanjutkan, "Saat Mbah bangun, Mbah mendapat wahyu. Kepada seluruh warga desa, Mbah menyuruh mereka melakukan rencana ketih mawar, yaitu membawa orang dari luar desa lalu menjadikannya sebagai persembahan. Ketih mawar, ritual untuk menekan kutukan yang membelenggu kami." Mendengar penjelasan sang kakek barusan, sontak Dian langsung mengerjap. Dian tahu benar perihal ketih mawar yang sedang dibicarakan oleh sang kakek. Karena saat ia mau masuk ke dalam desa, Dian dan teman-temannya yang lainnya diharuskan melakukan ketih mawar dengan menyayat jari, lalu menumpahkan darah mereka di atas bunga mawar. Tapi dulu Pak Tomo mengatakan bahwa ketih mawar adalah sebuah adat, bukan ritual. Jadi dengan perasaan yang bingung, disertai detak jantung yang mulai berdebar, Dian pun mencoba melempar pertanyaan lagi kepada sang kakek. "Jadi ketih mawar itu apa mbah? Kok tadi mbah bilang ritual untuk persembahan?" tanya Dian dengan intonasi gelisah. Tubuhnya pun kini seakan menggigil saat mengatakan kalimat barusan. Lalu dengan tenang sang kakek pun menjawab, "Sebenarnya rahasia yang ada di desa kami tidak boleh disebarkan kepada orang luar. Ketih mawar pun adalah ritual yang seharusnya tidak boleh mbah katakan kepada orang luar seperti kalian." Bukannya menenangkan, jawaban dari sang kakek barusan adalah malah menambah kecemasan di dalam benak Dian. Dan sekali lagi, Dian pun kembali bertanya, "Terus kenapa mbah? Ceritain itu semua ke aku mbah," ucapnya dengan detak jantung yang semakin berdebar. Lalu sang kakek pun menjawab, "Karena kalian sudah ditandai dengan ketih mawar, dan sebentar lagi kalian semua akan kami tumbalkan." Mendengar ucapan sang kakek barusan, tiba-tiba saja Dian merasa lemas di sekujur tubuh. Jawaban sang kakek barusan membuatnya seperti tersambar petir. Detak jantung Dian seakan berhenti karenanya. Bukan hanya bulu kutupnya yang bergidik, jawaban sang kakek juga membuat Dian mulai berlari menjauhinya dengan langkah yang terhuyung-huyung. Dan kala Dian mulai berlari membelakangi sang kakek pun berkata, "Terima kasih sudah datang ke desa kami. Dengan menumbalkan kalian, pasti desa kami bisa sejahtera lagi," tutupnya mengakhiri kalimat sembari berseringai mengerikan.
Rasa takut yang saat ini menyelimuti Dian sudah sampai di ubun-ubun. Dengan raut wajah yang begitu ketakutan hingga membuatnya ingin menangis, Dian terus berlari menuju rumah singgah. Dengan tekad yang kuat, Dian akan meyakinkan Apil, Estu, dan juga Hagia untuk kabur dari desa itu dengan segera. Namun sesampainya Dian di rumah singgah, Dian tidak dapat menemukan keberadaan Apil, Estu, dan Hagia. Dian terlambat. Ketiga temannya kini telah menghilang. Mencoba menyembunyikan ketakutannya dari warga, Dian pun perlahan mulai berjalan menjauhi desa. Ia berniat ingin melarikan diri sendiri, lalu kemudian memberitahukan kejadian ini kepada polisi atau meminta tolong kepada siapapun yang saat ia sudah berada di luar nanti. Tapi tatkala Dian sudah berhasil keluar dari pemukiman, tiba-tiba saja Pak Tomo muncul dari balik pohon lalu berkata, "Mbak Dian, mau kemana?" ucapnya sembari tersenyum hangat. Dipergoki oleh Pak Tomo, Dian pun tidak bisa menyembunyikan rasa takutnya dengan baik. Namun berniat mengelabuhi Pak Tomo, Dian bertutur kata, Saya lagi nyari teman-teman saya, Pak," ucap Dian dengan penuh kebohongan. Lalu Pak Tomo pun menyanggah, "Oh, kalau teman-teman Mbak saat ini sedang berkumpul di rumah Pak Bimo, mereka lagi sarapan. Mari Mbak, kita ke sana. Mbak pasti sudah lapar juga kan?" ucap Pak Tomo pula dengan penuh kebohongan. Dian pun tahu kalau Pak Tomo ini sedang berbohong, karena saat Dian melewati rumah Pak Bimo tadi, ia melihat ruang tamu rumah itu kosong. Tempat di mana biasanya mereka sarapan pagi saat ini terlihat kosong. Tahu dengan apa yang sudah direncanakan oleh Pak Tomo sekaligus warga desa, Dian berpura-pura mengikuti perintah Pak Tomo untuk kembali. Tapi tatkala Pak Tomo berjalan di depannya, Dian yang mengekor di belakang mulai memelankan langkahnya. Lalu dengan ancang-ancang yang kuat, tiba-tiba saja Dian berbalik arah dan mulai berlari cepat. Pak Tomo yang mulai menyadari itu, ia langsung berlari mengejar Dian tanpa ampun, hingga akhirnya Dian pun tertangkap. Dengan kekuatan penuh, Pak Tomo mencoba membekuk Dian yang saat ini sedang meronta, menangis dan berteriak meminta ampunan kepadanya. Tapi tanpa belas kasih, Pak Tomo terus membekuk sembari mencekik Dian, lalu membawanya menuju rumah sang sepuh. Dan dengan tertangkapnya Dian, maka Apil, Estu, Hagia, dan juga Dian sendiri kini telah mendekati ajal mereka. Sedari awal kakek di desa ini sama saja menjemput kematian mereka sendiri. Dan inilah waktunya, waktu yang akan membawa para mahasiswa itu menuju kematiannya. Apil, Estu, dan juga Hagia beserta Dian juga kini keempat mahasiswa itu sudah berkumpul di dalam sebuah ruangan yang sama. Berkumpul dalam keadaan tubuh yang terikat, mata yang tertutup, serta mulut yang tersumpal. Mereka yang ditangkap kemarin oleh warga desa kini dikumpulkan di dalam rumah sang sepuh dengan keadaan yang memilukan. Hagia dan Dian, kedua perempuan itu dengan jelas sedang meronta-ronta saat ini. Andai saja mulut keduanya tidak disumpal dengan kain, pastilah suara teriakan minta tolong mereka sudah menggema ke seisi rumah. Apil pun demikian. Bahkan karena ia seorang laki-laki di dalam keadaan yang sudah terikat kaki dan tangannya, Apil masih mampu merangkak melawan Pak Bimo, juga Pak Tomo di sana dengan gerakan yang membabi buta. Tapi karena bentuk perlawanannya tersebut, baru saja ia ditumbangkan dengan pukulan keras ke wajah serta perut. Api baru saja tersungkur ke lantai. Sedangkan untuk Estu sendiri, laki-laki itu hanya dia menyandarkan tubuhnya ke belakang, seakan tidak peduli dengan nyawanya yang terancam. Estu hanya berdiam diri di sana sembari mendengarkan ketiga temannya yang meronta-ronta. Setelah memukul wajah serta perut Apil, barusan Pak Tomo pun mengatakan sesuatu kepada para mahasiswa itu dengan berkata, "Selama seminggu, kalian bisa hidup enak di sini, bisa makan sepuasnya, sampai tidak pernah merasakan kelaparan sama sekali. Tapi asal kalian tahu, desa ini sebenarnya adalah desa miskin. Jangankan bisa makan 3 kali sehari, bahkan kami sering berpuasa karena tidak ada makanan. Semua makanan yang kami punya, kami berikan untuk kalian. Jadi sekarang kalian harus berbalas budi dengan mengorbankan nyawa kalian
ucap Pak Tomo dengan perasaan puasnya. Tidak lama berselang, dari ucapan Pak Tomo barusan, sang sepuh menghampiri ruangan di mana para mahasiswa itu berada. Dengan wajah dingin, sang sepuh pun itu membuka penutup mata para mahasiswa lalu berkata, "Malam nanti, salah satu dari kalian akan kami tumbalkan. Berdiskusilah. Pilih salah satu dari kalian yang harus lebih dulu mati," tutur sang sepuh mengakhiri. Lalu ia menyuruh Pak Tomo juga Pak Bimo untuk membuka penyumpal mulut para mahasiswa KKN itu. Dan seperti yang diduga, sesaat setelah penyumpal mulut mereka dibuka, suara teriakan yang melengking, jeritan meminta tolong, ataupun kalimat caci makian langsung menggema ke seisi rumah. Bahkan dengan frekuensi suara yang sekeras itu, rasanya warga yang berada di luar pun akan turut mendengarnya pula. Tapi jeritan mereka semua tidak akan berlangsung lama. Karena hanya beberapa jam kemudian, teriakan para mahasiswa itu pun mulai memudar perlahan, memudar seiring dengan tubuh mereka yang sudah lelah tidak berdaya. Saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam. Hari ini juga bertepatan dengan bulan purnama, dan waktu yang telah dijanjikan oleh sang sepuh kepada para mahasiswa pun telah tiba. Sang sepuh kembali menghampiri ruangan di mana para mahasiswa itu dikurung. Saat ini, para mahasiswa pun telah kehabisan suara mereka pula, ya karena terus berteriak hampir di sepertiga hari. Lalu dengan raut wajah yang dingin, sang sepuh berkata kepada mereka, "Bagaimana Cahayu? Cak Bagus, kalian sudah menentukan siapa yang harus lebih dulu ditumbalkan?" ucap sang sepuh sembari memelototi para mahasiswa itu satu persatu. Tidak ada jawaban yang keluar. Pak Tomo pun berkata kepada sang sepuh, "Maaf Kanjeng, rasanya percuma menyuruh mereka memilih. Lebih baik kita ambil salah satu saja langsung." Tidak setuju dengan saran Pak Tomo, sang sepuh pun menyuruhnya diam. Lalu sang sepuh berkata kepada Pak Tomo dengan bertutur, "Salah satu dari mereka akan mati. Kita tidak boleh memilih sepihak. Kita harus cari tahu siapa di antara mereka yang sudah ikhlas mati hari ini," ucap sang sepuh bersahaja. Dan jujur, ia hanya sedang bermain-main saat ini, dan Pak Tomo pun tahu kalau sang sepuh hanya sedang menggoda keempat mahasiswa itu semata. Karena Pak Tomo tahu kalau sang sepuh sedang bermain-main dengan orang-orang yang akan ia bunuh. Sembari menatapi wajah Apil, Astu, Hagia, dan Dian, sang sepuh pun mulai mengajak mereka berbicara satu persatu. "Cak Bagus, kamu sudah siap mati malam ini?" ucapnya bertanya kepada Apil. Lalu sang sepuh pun kembali melanjutkan, "Kalau kamu sudah siap mati hari ini Cak Bagus," ucapnya kepada Astu. "Cahayu, kamu sudah siap mati malam ini," ucapnya barusan kepada Hagia. Tapi ketika mahasiswa itu tidak berkomentar sama sekali saat sang sepuh menanya mereka, Apil, Astu, Hagia hanya balik memandangnya dengan tatapan keji dan bengis. Seakan tatapan mereka ini mengisyaratkan siap membunuh semua warga desa, termasuk sang sepuh sendiri andai mereka punya kesempatan untuk melawannya. Lalu setelah selesai menanyai Apil, Astu, dan Hagia, kini sang sepuh mulai berderap menghampiri Dian dengan senyuman kecil. Setelah berhadapan dengan Dian, sang sepuh pun berkata, "Kalau kamu sendiri Cahayu, kamu sudah siap untuk mati malam ini." Tapi berbeda dengan gestur yang ditunjukkan oleh Apil, Astu, dan Hagia yang seakan melawan, Dian yang sedang ditanyai kini justru mulai menangis pilu. Dan sang sepuh yang melihat Dian menangis pun mulai tersenyum lebar, seakan ia menyukai ekspresi kesedihan Dian yang sebentar lagi akan mati di tangannya. Sembari menatap Dian dalam-dalam, sang sepuh pun mulai membelai rambut Dian dengan pelan, lalu kemudian mengusap wajah Dian dengan lembut setelahnya. Dian yang tidak bisa melawan pun hanya bisa menangis dan menangis. Melihat Dian yang diperlakukan demikian, Apil dan Hagia sontak langsung mencaci maki sang sepuh dengan lantang. Di sela-sela caci makian Apil juga Hagia kepadanya, kini sang sepuh pun telah memutuskan akan menjadikan Dian lebih dulu sebagai orang pertama yang akan ia tumbalkan malam ini. Tanpa bermain-main lagi, dengan mangasnya, sang sepuh menyuruh Pak Tomo untuk membawa Dian menuju belakang rumah.
Suara tangisan pilu serta mohon ampunan yang keluar dari bibir Dian itu pun mulai menggema lantang di desa. Dan dengan kepala mata mereka sendiri, Apil, Estu, dan Hagia melihat sosok Dian yang mulai berderap keluar ruangan dengan kondisi yang miris. Ya, inilah saat dimana Apil, Estu, dan Hagia melihat wajah Dian untuk yang terakhir kalinya sembari meneriakkan namanya. Sesamanya di belakang rumah, Pak Tomo melepas cengkeramannya dari Dian, membuat Dian pun jatuh tersungkur di tanah. Lalu kemudian Mulan, menantu sang sepuh yang sudah berada di sana, bergegas membangunkan posisi Dian hingga membuatnya menjadi terduduk. Masih dengan kaki dan tangan yang terikat, Dian mulai disirami air kembang yang sudah dipersiapkan oleh menantu sang sepuh di sana. Dengan menangis meronta-ronta dan meminta ampunan, air kembang yang sudah dicampi-campi itu mulai membasahi tubuh Dian yang tidak berdaya dengan sempurna. Lalu sang sepuh baru saja datang dari dalam, mulai menghampiri Dian. Lalu ia pun berkata, "Cahayu, kamu ikhlas dan harus ikhlas. Kematian kamu, darah di dalam tubuh kamu akan menyelamatkan desa ini dari kebinasaan. Jangan menangis, Cahayu. Kamu harus bangga karena di akhir hidup kamu bisa menyelamatkan banyak nyawa di sini," ucap sang sepuh sembari menyeka air mata Dian yang membasahi pipi. Di dalam ketakutannya yang teramat sangat, Dian pun bertutur, "Mbah, Pak, Bu, tolong lepasin saya sama teman-teman saya. Kami janji akan menolong desa kalian agar subur kembali. Kalau tidak, biarkan kami keluar desa lalu meminta bantuan. Kami akan membawa banyak makanan dari luar desa ke sini," ucap Dian dengan suara yang lirih. Lalu dengan cepat sang sepuh pun berkata, "Dulu teman kamu yang bernama Apil pernah mengeluh kepada saya. Teman kamu bingung karena semua makanan yang ia bawa dari luar tiba-tibanya saja membusuk. Kamu tahu kenapa alasannya, Cahayu? Karena makanan dari luar akan cepat membusuk jika dibawa ke desa ini. Bukan hanya itu, orang luar pun tidak akan pernah bisa masuk ke desa ini. Mereka semua akan dibuat tersesat di dalam kabut. Kalaupun bisa, mereka semua harus dituntun oleh kami sampai ke sini, lalu harus melakukan ketimawar terlebih dahulu agar mereka tidak mati cepat karena tubuh yang mengering. Dan kami pun tidak bisa keluar desa dengan sembarangan, karena bisa-bisa kulit kami meleleh. Andaikan apa yang kamu sarankan barusan bekerja, pastilah kami tidak akan menumbalkan kamu sekarang, Cahayu," tegas sang sepuh barusan dengan penuh kebenaran. Desa ini adalah tanah terkutuk dan jahanam. Jika ada yang berhasil memasukinya, maka tidak akan ada lagi yang bisa pergi keluar darinya. Setelah menjelaskan panjang lebar kesalahan Dian barusan, sang sepuh pun mengeluarkan sebilah keris berukuran kecil dari dalam bajunya, dan keris yang sedang sepuh genggam itu pun ia mainkan ke wajah Dian dengan berirama. Menyentuh pipinya, menyentuh dagunya, menyentuh keningnya, hingga kemudian keris itu bertengger di ujung nadi leher Dian. Melihat ekspresi Dian yang begitu takut dan kalut, sang sepuh pun kembali berkata, "Cahayu, bilang kepada saya, kamu mau saya sayat di bagian tubuh yang mana yang lebih dulu? Tangan kamu, kaki kamu, atau leher kamu?" Dian yang melihat keris itu bertengger di lehernya, yang disertai dengan ucapan bengis sang sepuh barusan, seakan membuat Dian merasa gila. Tubuhnya langsung melemas dan memanas, seakan darahnya mendidih bergolak-golak. Detak jantungnya yang berdebar pun seakan membuat napas Dian menjadi terengah-engah. Lalu dengan satu gerakan yang kuat, Dian pun berteriak keras, satu teriakan lantang yang akan terdengar sampai jauh, satu teriakan yang akan sampai pula ke telinga Apil, Estu, dan Hagia berada. Dan cerita pun akhirnya bersambung lagi ke part yang selanjutnya ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini dan cerita kali ini. Jangan lupa like, comment, dan share ya teman-teman. Dan nantikan kelanjutan cerita ini hanya di channel ini. Pokoknya jangan lupa subscribe dulu dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya, agar kalian selalu mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel ini. Dan saat itu, notifikasi akan ada di HP kalian.
dan kalian tidak akan ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Sekian ya teman-teman, video ini saya akhiri. Sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya dari channel ini. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.